Pertama-tama puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu terutama nikmat sehat dan sempat sehat dalam tempat ibu dalam salam ucapkan salam kalau populer kepada junjungan kita kita yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama sahabat saya sebenarnya salah menerapkan kelompok juga mulai dari presentasi pertama sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya. Hai Widya. Perkenalkan, nama saya Najwa. Hai nama. Sini kami akan membahas sejarah perkembangan studi Islam di Indonesia Barat. Istilah barat dinamika Islamic Studies sekarang sedang marak dijadikan sebuah program studi oleh berbagai institusi baik di negara yang mayoritas studi Islam maupun yang tidak. Banyak lembaga-lembaga pendidikan tinggi baik yang memiliki embel-embel nama Islam maupun tidak yang menawarkan jurusan Islami studi untuk para mahasiswa maupun sarjana. Munculnya fenomena Islam sebagai objek keilmuan nampaknya perlu dipahami terlebih dahulu agar tidak menyindir Islam. Studi Islam sebenarnya berasal dari dua kata, yakni studi dan Islam. Secara etimologi, studi yang berarti penelitian ilmiah, kajian, telaah, dan riset. Sedangkan Islam berasal dari kata salima yang berarti selamat sentosa yang kemudian dikembangkan menjadi aslama yang berarti berserah diri masuk dalam kedamaian. Berserah diri masuk dalam kedamaian jika didefinisikan secara terminologi, studi Islam berarti usaha dasar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Islam menjadi objek kajian yang ramai dibicarakan di berbagai penjuru dunia. Jelas saja, jika di negara Islam terdapat kajian Islam secara mendalam, tidak mungkin bahwa Islam merupakan agama yang sangat kuat perkembangannya pada masa awal Islam. Inilah yang menimbulkan reaksi dari kalangan agama lain termasuk Kristen dari agama yang ada lebih dahulu. Kristen John adalah seorang Kristen asal Damaskus yang pada masa dinasti dia yang mengangkat amanat untuk mempelajari Islam baik dari sisi Al-Quran sebagai sumber utama Islam maupun sumber-sumber lainnya. Tak hanya didukung dengan kemampuannya berbahasa Arab dan bahasa Yunani serta keluasan promosi Islam pada masa itu yang memberi ruang terbuka bagi para perdebatan teologis. Hasilnya, menganggap Islam sebagai agama yang maju dan itu satu ajaran murtad. Tujuannya ialah mengarah kepada Islam dengan penerimaan, pembinaan dan ekstensi muslim lainnya. Bahkan pada Ikhwan pengaruh Islam pada masa awal akan itu namun sebuah naik dengan isu teologis berupa mempertahankan keyakinan di antara tokoh adalah penerapan 1094 sampai 1196. Ia menerjemahkan teks-teks Al-Quran, hadis, sirah nabi dan manuskrip lainnya, termasuk soal dalam tahap ini
ialah Ezekiel Thomas Aquinas yang menganggap Islam sebagai ajaran baru. Pada tahapan ini, Islam dikaitkan serius. Tidak hanya hal-hal yang bersifat teologis. Pada tahapan ini juga banyak dikaji karya-karya seks Islam yang menemukan pemikiran Muslim. Di antara karya-karya ilmuwan Islam yang banyak dikaji mengembangkan saat itu antara lain karya Kristina Al-Anu di Al-Tib misalnya. Menjadi urutan paling penting ini berpikiran di Eropa selama lebih dari 3 abad. Begitu juga buku penting di Pas Al-Manhaj menjadi urutan kaum terjemah di Eropa untuk menghadapi dominasi gereja. Bahkan Ibnu Mujahid sebagai komentator pemikiran Aristoteles yang paling menyinggung melalui karya beliau Al-Hafiz. Kemudian pada abad ke-16, studi Islam diwarnai oleh situasi politik yang sangat kompleks, yaitu ketika terjadi gerakan reformasi Eropa, di antaranya perkembangan antara Kristen Katolik dan Protestan. Studi terhadap Islam saat itu dijadikan sebagai perantara dan argumen untuk saling menyalahkan di antara mereka sendiri. Sebagai contoh, seorang tokoh Protestan bernama Mateus menggunakan Islam sebagai titik perbandingan untuk Islam Katolik. Sebaliknya, Alfred Mitriaus, seorang sarjana bahasa Arab di Inggris, membela ajaran Katolik dengan cara memperban rolas Islam diwarnai dengan upaya membentuk polemik teologis sebagai Kristen terhadap persaingan perkembangan agama Islam ketika itu. Perkembangan agama Islam mulai diurungkan dalam kesesuaian agama Islam terhadap fenomena sejarah yang terjadi di masyarakat. Ketika itu, kekuasaan Islam mengalami pengurusan drastis. Hampir seluruh kekuasaan mengalami bergerak berada dalam zona bangga kepada Islam. Pada masa itu dituliskan dalam bagian pertama-tama Islam. Pada awal abad ke-20 mulai disebutkan kemudian Islam menjadi bagian kawasan India khususnya kawasan Tengah. Bagian Islaman pada masa itu tidak dengan kajian Islam harus dapat memberikan titik bagi kepentingan contoh nyata adalah yang telah dilakukan oleh orang Salih nama Oke yang memperhatikan kasus Islam di Indonesia kawasan kelima antara dan Islam dengan tekanan khusus kepada hukum tidak siap kepada Islam di Indonesia atau dalam membuat politik dan ekonomi dia dengan kekuatan politik kolonialisme semua seperti langsung dengan Islam dengan menjadikan beberapa orang jadi Islam menyatakan bahwa Islam di Indonesia adalah sebagaimana dia pada sebagai tidak hanya sebagai agama dan aktivitas, namun betul diskusi peradaban dan Al-Qur'an juga menambahkan bahwa kajian yang dibangun untuk pada analisis teoritis realitas baik untuk Islam dan Islam juga melalui dalam makna yang berbeda selama
ruang punya kita studi namanya kurang dari luar. Pada yang bahwa sekali tidak berubah kali ini kami misalnya tadi asuransi sama seperti kali yang lain, kualitas sarjana baru tidak hanya sebagai agama di namun betul seperti peradaban yang seperti yang dulu memakai terlibat menjadi pandangan kita baik di musim yang seperti sejarah studi Islam menunjukkan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan ini selalu berada dalam proses interaksi antara budaya, agama, dan kemanusiaan. Maju untuk studi Islam tidak hanya mengacu pada internalitas Islam dalam diri, tetapi juga pada bagaimana Islam dipahami dan dipraktikkan dalam kondisi global. Baiklah, demikian semua para peserta kami. Saya buka sesi pertanyaan. Dua jam. Empat pertanyaan. Saudara pertanyaan kepada teman-teman presentasi agar mohon sendiri karena yang wajib tidak pertanyaan itu yang kasih pertanyaan itu supaya tidak menerang abrik. Saya kepada kelompok tapi yang ketiga, apa pengaruh rekonstruksi Islam dalam perkembangan politik? Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok. Mengapa St. John, seorang pilot Kristen, mengevaluasi bahwa Islam sebagai agama yang mengandung Tapi kepada moderator karena telah memberikan waktunya terkait dengan pertanyaan saya itu apa yang menjadi dorongan dari Barat sehingga tertarik dalam mendalami sejarah perkembangan studi Islam. Karena jika Islam dipahami tanpa adanya metodologi. Luar biasa pertanyaannya. Aku dibutuhkan Tanya teman-teman, Pertanyaannya, mengapa St. John seorang pilot Kristen mengevaluasi Islam sebagai agama yang mengandung paling besar di ajaran Al-Quran? Jawabannya, St. John mengapa Islam sebagai agama yang mengandung paling besar di ajaran Al-Quran? Karena Islam merupakan dasar Kristen tertentu yang esensial. Maksudnya, contohnya seperti bahwa Yesus bersifat suci dan disalib, itu kan bertolak belakang dengan ajaran Islam, otomatis bertolak belakang. Sementara itu, Islam menyatakan ajaran-ajaran yang tidak bisa diterima oleh Kristen, seperti bahwa Muhammad adalah nabi dan inti dari para nabi, serta bahwa Al-Quran adalah kalam Tuhan yang diturunkan kepada Muhammad dari langit. Bagaimana dengan saudari saya? terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Kepada teman-teman yang ingin menanggapi. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab dari pertanyaan saudara Rifki. Apa yang menjadi dorongan
dunia barat sehingga tertarik mendalami sejarah perkembangan studi Islam. Oke, yang pertama yaitu kepentingan intelektual dan akademis, kolonialisme dan ekspansi politik, hubungan diplomatik dan ekonomi, tantangan ideologis dan keamanan global, serta minat teologis dan agama. Jadi secara keseluruhan, dorongan untuk mendalami studi Islam berasal dari kombinasi antara minat akademis, kebutuhan praktik dalam diplomasi dan politik, serta tantangan keamanan global yang melibatkan dunia Islam. Sekian. Kira jawabannya lengkap, luar biasa. Lanjut untuk pertanyaan ketiga akan dibacakan oleh saudari Nafa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari ya, metode studi sangat berpengaruh terhadap perkembangan politik, terutama di negara-negara yang mayoritas dan Islam. Berikut adalah beberapa pengaruh signifikan dari metode studi Islam pada perkembangan politik. Satu, pengembangan hukum dan kebijakan berbagai kualitas. Studi Islam yang fokus pada hukum fikih dan fikih karena hukum dan kebijakan politik dikembangkan di banyak negara Islam. Prinsip-prinsip syariat menjadi dasar dalam melakukan negara yang mempengaruhi struktur pemerintahan dan undang-undang yang diberlakukan. Yang kedua, pembentukan konsep keadilan sosial. Menurut Islam yang menekankan pada maqasid al-syariat, keadilan, kesejahteraan dan perlindungan hak asasi manusia. Membentuk konsep keadilan sosial dalam politik. Ini mendorong pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang melindungi hak masyarakat dan manusia kesejahteraan bersama. Yang ketiga, kritik terhadap kekuasaan dan reformasi politik. Kajian Islam bagi penjadian dasar prinsip politik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti korupsi dan penindasan. Ini menjadi mendorong bagi gerakan reformasi politik yang bertujuan untuk membawa pemerintahan lebih dekat dengan prinsip Islam. Bagaimana dengan saudara Ziad? Alhamdulillah, jawabannya Terima kasih. Lanjut Mas, yang akan dibacakan oleh saudara Minal Tulus. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Muhammad. Pertanyaannya, bagaimana jika Islam dipahami tanpa adanya koloni? Kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Putri. Mengapa studi Islam berkembang di dunia barat? Yang akan dijawab oleh presenter kelima saya. Silakan. Saya menjawab pertanyaan dari mengapa studi Islam berkembang di dunia barat. Jadi studi Islam itu berkembang di dunia barat karena ada 5 faktor. Pertama, globalisasi. Peningkatan interaksi antara dunia barat dan negara-negara Muslim dalam memiliki minat untuk memahami budaya dan agama Islam secara mendalam. Kedua, imigrasi. Populasi Muslim di dunia, populasi Muslim yang semakin besar di negara-negara barat mendorong kebutuhan untuk memahami komunitas ini dalam konteks sosial dan politik. Ketiga, peristiwa sejarah. Peristiwa seperti serangan 11 September 2001 dan konflik di Timur Tengah meningkatkan perhatian terhadap Islam, baik dari perspektif keamanan maupun akademis. Keempat, akademis dan penelitian. Banyak universitas di Maret mulai menawarkan program studi Islam, menciptakan ruang untuk penelitian dan diskusi yang lebih luas mengenai isu-isu Islam. 5. Minat interdisipliner. Studi Islam menggabungkan aspek sejarah, politik, sosiologi, dan teologi menarik perhatian dari berbagai disiplin ilmu. Dengan demikian, faktor-faktor ini berkontribusi pada perkembangan dan kedalaman studi Islam di dunia barat. Terima kasih. Pertanyaan terakhir dari sesi kedua, pertanyaan dari saudara Adi. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan studi Islam di Indonesia? Yang akan dijawab oleh saudara Azri. Silakan. Harap tenang teman-teman. Harap tenang. Adi, baik, saja.
Yang pertama itu tentang perdagangan. Perdagangan yang dilakukan Islam sejak abad ke-10 hingga abad ke-11. Kemudian pernikahan. Pedagang muslim yang menetap di Indonesia menikah dengan penduduk pribumi, sehingga sebelum menikah penduduk pribumi diselamatkan terlebih dahulu. Kemudian kita tahu para sufi mengajarkan agama Islam dengan mencampurkan dengan kebudayaan yang sudah dikenal masyarakat. Kemudian pendidikan, menyebar Islam juga dilakukan melalui jalur pendidikan seperti pesantren. Kemudian kesenian, penyebaran Islam juga dilakukan melalui bidang kesenian dan politik dan kekuasaan. Di beberapa daerah seperti Maluku dan Sulawesi, penduduk banyak yang masuk Islam setelah rajanya memeluk agama Islam. Kemudian teknologi informasi, pendidikan Islam perlu memanfaatkan teknologi canggih agar tidak tertinggal. Ya. Pertanyaannya di sini, mengapa studi Islam berkembang di dunia Barat? Sebenarnya pada dasarnya studi Islam berkembang di dunia Barat itu tidak ada, kecuali dari orang-orang luar negeri itu sendiri. Tujuannya orang itu hanya untuk mempelajari studi Islam itu sendiri. Maksudnya bagaimana ya? Studi Islam tidak akan berkembang kalau tidak ada orang tadi. Begitu saya kira. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe.